Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lailatul Aini. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman membaca novel karya Dan Brown yang judulnya The Angel and Demons and the Lost Symbol. Oke, ini bermula ketika seorang dosen dari Harvard, yaitu Robert Langdon, yang biasa dikenal atau disapa dengan Langdon atau Robert. Kalian mau pilih Robert atau Langdon? Mana-mana saja yang kalian suka, oke? Nah, Robert Langdon ini ialah seorang dosen dari Harvard, yaitu ahli dalam menganalisis simbol-simbol yang ada pada masa itu. Bukan pada masa itu sih, dia adalah orang yang ahli dengan simbol-simbol. Pokoknya dia pernah menerbitkan artikel tentang simbol illumination. Nah, itu sudah lama tapi belum habis. Nah, kita mulai. Dari ini. Nah, ceritanya itu kan dimulai dari Langdon yang dipanggil untuk menyelidiki pembunuhan seorang ilmuwan. Nah, dari sana ia menemukan petunjuk bahwa kelompok rahasia kuno bernama Illuminati, atau dalam bahasa Inggris yaitu Illumination, telah bangkit kembali. Nah, ketegangan pada saat itu juga muncul bersamaan dengan radar bahwa informasi bahwa ada bom antimateri yang ditemukan di negara tersebut, di negara Vatikan itu. Nah, dua-duanya nih udah ada muncul muncul kaum Illumination, lagi ada bom. Nah, padahal itu satu. Nah, dan waktu terus berjalan. Terus cerita ini menggabungkan antara ilmu sains dan juga agama yang menjadi alur atau menjadi cerita yang sangat menarik untuk kita baca atau kita tonton. Nah, lalu di akhir videonya pasti kalian akan sangat mencengangkan atau sangat terkejut dengan plot twist yang dihadirkan di The Angel and the Lost Symbol ini. Kalau kalian penasaran, kalian harus menonton atau membaca novel tersebut, novel The Angel and the Demons ini, karena itu bagus banget bagi kalian pencinta ketegangan yang Nah, tidak jauh berbeda dengan The Angel and Demons, karya kedua dari The Lost Symbol, bukan Dan Brown, karya dari Dan Brown juga yang The Lost Symbol itu sama-sama menceritakan tentang simbol-simbol yang ada pada masa itu. Nah, The Lost Symbol ini mengambil latar belakangnya berbeda dari The Angel and the Demons, di mana The Lost Symbol ini mengambil latar di Washington, kepanjangannya di Washington pokoknya, dan lebih menekankan pada kekuatan pencarian spiritual dan jati diri sendiri. Nah, untuk The Lost Symbol ini, teman-teman, kalian perlu berpikir yang jernih sekali untuk memahami setiap kata, setiap frasa, setiap kalimat dalam novel tersebut. Karena saya sedikit sekali saya lengah, buyar, saya tidak mengerti apa yang dibicarakan. Karena itu dalam perbedaan saya membaca dua novel ini, lebih ke fokus utama. Nah, kalau The Angel and Demons, walaupun sambil mendengarkan yang lain, bisa masuk ke kepala. Jika kalian membaca The Lost Symbol, harus fokus terhadap apa yang kalian baca, karena
mulai dari penceritaan yang menurut saya sangat yang belum saya mengerti, tiba-tiba masuk ke sana, terus masuk ke sana, buyar, tidak tahu arah mana pembacaan saya. Jadinya kalau kalian ingin tahu lebih jelasnya, kalian harus fokus untuk membacanya. Begitu saja sih, baru gitu saja pengalaman saya membaca setengah dari The Lost Symbol and The Angel and Demons ini. Nanti saya akan lanjutkan karena ceritanya seru, tapi walaupun ceritanya seru tidak menutup kemungkinan saya tidur. Saya tidak tahu dengan diri saya kenapa begini. Untuk teman-teman yang suka dengan novel yang bergenre simbol dan juga yang bergenre thriller, keagamaan, kefanatikan orang, kalian bisa membaca dan menonton film karya Dan Brown ini dan novel Dan Brown. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.